Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab fikih ya. Dari kitab Al-Fiqhul Muyassar ala Dhai'il Kitab was Sunnah. Dan sekarang kita melangkah ke bab yang baru, yaitu kitab Muamalah. Kitab Muamalah yaitu tentang jual beli ya. Yang pertama, bab tentang jual beli. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, definisi jual beli dan hukumnya. Jadi bagian pertama ini kita akan membahas tentang makna atau hukum jual beli. Definisi jual beli ya, di sini akan kita jelaskan secara bahasa. Jual beli atau al-bai' dalam bahasa Arab artinya adalah mengambil sesuatu dengan memberi sesuatu, yaitu muqabil syai' bi syai' ya. Memberikan sesuatu dan memberikan sesuatu ya, mengambil dan memberikan. Ini secara bahasa ya, barter istilahnya. Namun secara syariat, apa yang dikatakan dengan jual beli? Definisi jual beli sangat banyak ya. Namun yang paling bagus adalah definisi yang dituliskan oleh muallif ini. Yaitu secara syariat, jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan harta. Ya, walaupun dalam tanggungan, atau tukar menukar ya, tukar menukar harta ya dengan jasa yang mubah dengan transaksi selamanya. Maksudnya selamanya, bukan temporal ya, bukan dalam waktu sebentar saja ya, dan bukan riba dan juga bukan pinjaman. Berarti jelas, mengambil sesuatu dengan memberikan sesuatu, yaitu mengambil harta dengan memberikan harta dengan transaksi selamanya ya. Kalau hanya sementara dengan waktu yang ditentukan, itu namanya menyewa, bukan menjual. Atau bisa juga meminjam ya, bukan meminjam, bukan juga riba. Riba berarti tidak termasuk dari al-bai', jual beli, karena memang itu adalah suatu hal yang dilarang oleh syariat. Jadi inilah definisi singkat tentang jual beli. Menukar harta dengan harta ya, ataupun jasa yang mubah dengan transaksi selamanya. Jadi betul-betul harus menjadi milik dia selamanya, seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan hukum jual beli ya? Hukum jual beli di sini. Berarti dalam bab pertama ini kita membahas dua, makna dan hukumnya. Jual beli hukumnya boleh ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ahallallahu al-bai'. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Berarti jual beli hukum asalnya adalah halal. Seperti yang dikatakan oleh para ulama usul atau qawaid fiqhiyah ya. Al-aslu fil muamalah halal ya, atau mubah. Hukum asal dalam muamalah seperti jual beli adalah dibolehkan, kecuali memang ada larangan dari syariat. Berarti jual beli itu hukumnya semuanya boleh, kecuali ada beberapa yang dilarang oleh syariat. Dan juga berdasarkan hadis ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'a ar-rajulani fakullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an." Ya, jelas. Artinya bila dua orang laki-laki berjual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak khiyar ya, khiyar memilih untuk meneruskan atau membatalkan. Khiyar itu memilih. Selama belum berpisah dan keduanya dalam keadaan bersama. Maksudnya dalam satu majelis ya. Jadi penjual dan pembeli sama-sama memiliki hak khiyar, memilih melanjutkan atau membatalkan, seperti itu. Berarti ini jelas ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan kita untuk jual beli.
Kaum muslimin di sini berijma' atas bolehnya berjual beli secara umum, ya. Jadi ijma' para ulama dibolehkan. Hajat kehidupan manusia menuntut pada keberadaan jual beli karena manusia memerlukan sesuatu yang ada di tangan orang lain, ya. Dan kemaslahatannya berkaitan dengannya, sementara tidak ada sarana baginya untuk mendapatkannya dan meraihnya dengan jalan yang sah kecuali dengan jual beli. Maka hikmah menuntut pembolehan dan pensyariatannya untuk mendapatkan tujuan yang diinginkannya. Jadi jelas ya, maslahat dan kebaikan jual beli itu sangat bermanfaat untuk manusia. Karena jika kita menginginkan sesuatu, tidak mungkin kita ambil, ya. Kalau kita ambil tanpa sepengetahuan orangnya, itu mencuri. Ya, pokoknya seorang butuh makan, ya. Butuh makan. Jadi makanan itu bisa pindah halal kepada dia dengan membelinya, seperti itu. Jadi inilah indahnya ajaran Islam, ya. Semuanya diajarkan kepada kita. Inilah bagian pertama, yaitu definisi jual beli dan juga hukumnya. Definisi telah kita jelaskan tadi, hukumnya juga telah kita selesaikan. Hukumnya secara umum dibolehkan kecuali yang dilarang oleh syariat. Kemudian bagian kedua, rukun-rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada 3 dan ini sangat jelas, ya. Yang pertama, pelaku akad. Pelaku akad, penjual dan pembeli. Berarti ini rukun pertama, penjual dan pembeli, ya. Yang kedua, objek akad. Objek akad ini adalah barang yang diperjualbelikan. Kemudian rukun yang ketiga adalah sigot akad. Sigot, ya, ijab qabul, ya, itu sigot qauliyah namanya dalam bahasa Arab. Saya jual, kata pemilik barang, ya. Kemudian pembeli mengatakan saya terima. Itu namanya sigot qaul. Karena sigot dalam jual beli itu ada 2, sigot qaul dan sigot amal, ya. Di sini muallif juga menuliskan ijab adalah kata-kata yang keluar dari penjual seperti aku menjual, ya. Kabul adalah kata yang keluar dari pembeli seperti aku membeli. Ijab qabul dalam bahasa Arab. Ini adalah sigot yang bersifat perkataan. Ini namanya sigot qauli, ya. Bersifat perkataan langsung. Saya jual, saya beli. Seperti itu. Ada juga yang namanya sigot yang bersifat perbuatan. Maka ia adalah tindakan saling memberikan, ya. Yaitu memberi dan menerima. Misalnya, pembeli memberikan harga barang kepada penjual. Umpamanya harganya Rp10.000. Dia kasih Rp10.000. Lalu penjual menyerahkan barang, ya. Menyerahkan barang tanpa ucapan. Maka ini juga boleh, ya. Jual beli itu boleh dengan sigat qauli atau sigat amali. Kalau qauli tadi jelas, saya jual, saya beli. Ya, kalau perbuatan, kita membayar, dia memberikan barang tanpa ada ucapan saya jual, saya beli. Ya, yang mana saja dipakai itu boleh, ya. Jadi rukun jual beli itu 3, ya. Kata-kata tadi pelaku akad, penjual dan pembeli, objek akad yaitu barang yang dijual, sigot tadi. Sigot, ya, ijab qabul, baik dengan sigot ucapan ataupun sigot yang berbentuk perbuatan. Kemudian kita melangkah ke bagian ketiga, kesaksian dalam jual beli. Maknanya apa? Menjadikan seorang sebagai saksi, ya. Menjadikan seorang sebagai saksi, umpamanya penjual dan pembeli. Biar akad jual beli ini lebih kuat, dijadikanlah seseorang menjadi saksi umpamanya. Di sini muallif mengatakan menghadirkan saksi dalam transaksi jual beli adalah sunnah. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asyhidu idza tabaya'tum. Artinya, dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli. Ya, jelas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghadirkan saksi ketika bertransaksi jual beli, ya. Hanya saja perintah ini adalah perintah untuk anjuran, ya.
bukan kewajiban. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lain, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Artinya, akan tetapi jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah pihak yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau utangnya. Jelas. Membuat saksi hanyalah sunnah. Ya. Kalau kita satu sama lain sudah percaya dan memang orangnya amanah, tanpa saksi pun itu dibolehkan. Ya. Dan ini menunjukkan ya bahwa perintah tersebut tidak lain adalah perintah sebagai arahan untuk penguat dan maslahat. Ya, sebagai penguat nantinya ke depan. Mana tahu ada selek ataupun seorang lupa ataupun sebab-sebab yang lain, maka ada saksi seperti itu. Dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Umarah ya bin Khuzaimah, bahwa pamannya menceritakan hadis kepadanya, dan dia adalah salah seorang sahabat Nabi. Di sini disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ibta'a farasan min a'rabi wastadba'ahu liyaqbida thamana farasihi ya. Fa asra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa abta'a al-a'rabi. وطفق الرجال يتعرضون للأعراب فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه. Jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membeli seekor kuda dari seorang Arab Badui, laki-laki Badui, dan beliau meminta kepadanya agar mengikutinya ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima pembayaran harga kuda tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan cepat ya, sedangkan Arab Badui tadi melambat jalannya, maksudnya jalannya lambat. Lalu orang-orang mulai menghalangi jalan laki-laki Badui tersebut, karena kan di pasar kita ketahui ramai dan Rasulullah jalannya cepat, sehingga Arab Badui itu terlambat dan dia dikerumuni orang ya. Dan orang-orang tersebut menawar kuda Arab Badui tadi. Sementara mereka tidak mengetahui bahwa Nabi SAW sudah membeli kuda itu. Rasulullah sudah membeli kuda itu, namun belum dibayar. Dan Rasulullah meminta orang Arab Badui tadi mengikutinya. Namun dia agak lambat jalannya. Ketika dia dikerumuni orang bertanya, ingin menawar kuda tersebut berapa dijualnya, seperti itu. Kata mereka menawar kuda ya, bermakna mereka meminta transaksi jual beli kepadanya. Jelas. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi membeli kuda dari laki-laki Badui tanpa ada saksi di antara keduanya. Kalau ada saksi jelas, kuda ini sudah dibeli Rasulullah, tidak boleh lagi ditawar, seperti itu ya. Para sahabat biasa mengadakan transaksi jual beli di pasar dan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak ada riwayat ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memerintahkan mereka menghadirkan saksi, dan tidak pula dinukilkan dari mereka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ya. Kalau seandainya mereka diminta saksi setiap jual beli, berarti hukumnya itu wajib. Namun di sini tidak. Saksi itu hanya sekedar untuk kemaslahatan dan kebaikan, ya. Dan memang Nabi Afdal dibuat saksinya ya, seperti yang dikatakan muallif di sini. Namun ya ini yang kita katakan tadi. Namun bila objek akad itu termasuk transaksi besar ya, yang pembayarannya ditunda, yang memerlukan kwitansi penguat, maka seharusnya menuliskan hal tersebut dan mempersaksikannya agar mereka bisa merujuk kepada kwitansi penguat tersebut bila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak. Jelas. Kalau transaksi tersebut transaksi besar, terutama pembayarannya ditunda atau dicicil, harus ada bukti transaksi sebagai penguat. Mana tahu maksudnya di hari kemudian ada perselisihan di antara mereka. Saya sudah bayar 20 kali cicil umpamanya. Belum, masih 15 kali cicil, seperti itu. Maka memang harus ada saksi. Ada kwitansi juga. Ya, sehingga memang tidak menimbulkan perselisihan di hari kemudian, ya. Kemudian bagian keempat, khiyar dalam jual beli. Ya, di sini kita akan membahas tentang khiyar dalam jual beli. Khiyar adalah hak penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Maka dalam ilmu jual beli dalam syariat Islam itu ada beberapa khiyar. Jadi khiyar itu adalah memilih
apakah melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli tersebut. Pada asalnya akad jual beli itu bersifat tetap ya, bila rukun-rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi dan pihak manapun dari kedua belah pihak tidak berhak membatalkannya. Ini hukum asalnya. Jika rukunnya sudah sempurna yang 3 tadi dan juga syaratnya sudah ada, tidak ada alasan bagi mereka untuk membatalkan akad tersebut. Ya, membatalkan akad tersebut ya. Hanya saja ya, agama kita agama Islam, agama yang mudah dan toleran, memperhatikan kemaslahatan dan kondisi semua anggota masyarakat. Di antara bentuk perhatian itu adalah bahwa bila seorang muslim menjual ya atau membeli suatu barang karena alasan tertentu, kemudian ternyata dia menyesalinya. Di sini. Dia beli menyesal ya di akhirnya, maka syariat membuka hak khiyar baginya sehingga dia bisa kembali memikirkan perkaranya dan mempertimbangkan kemaslahatannya. Selanjutnya dia bisa melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli tersebut berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengannya. Jadi inilah Islam ya. Kita sudah beli umpamanya di akhir menyesal ya. Menyesal ataupun sebab yang lain. Masih diberikan Islam toleransi, dibolehkan mengembalikannya. Masih ada pilihan melanjutkan atau membatalkan akad tersebut. Jadi seperti khalifah ya, Umar bin Khattab melarang orang-orang jualan di Madinah kecuali dia sudah paham tentang ilmu jual beli menurut Islam. Namun yang kita temukan sekarang, jual beli hampir tidak ada mau dibalikkan barangnya ya. Hampir tidak ada yang mau. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui ya ilmu jual beli dalam Islam. Maka di sini kita akan membahas ada beberapa khiyar, pilihan yang boleh membatalkan ataupun melanjutkan jual beli tersebut. Ada juga khiyar yang dilarang. Ya. Bentuk khiyar ya. Khiyar ini memiliki beberapa bentuk. Yang terpenting yang pertama adalah khiyar majlis. Khiyar majlis yaitu tempat berlangsungnya akad jual beli. Mereka masih dalam satu majlis itu, masih dalam penawaran ya. Penawaran dan mau melanjutkan atau tidak, seperti itu. Masih dalam satu tempat. Maka penjual dan pembeli sama-sama mempunyai hak khiyar. Mereka sama-sama memiliki hak khiyar membatalkan atau meneruskan jual beli selama masih berada di majelis akad dan belum berpisah. Ya, umpamanya seorang datang membeli ya, beli jagung umpamanya ya. Beli jagung. Dalam kondisi seperti ini mereka kan masih dalam khiyar majlis, dalam tempat jual beli itu. Jadi penjual dan pembeli ada hak untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ya jelas. Dua pihak yang berjual beli, yaitu penjual dan pembeli, itu memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Ya maksudnya masih mereka yang bicara ya, masih melakukan nego penawaran ya. Mereka memiliki hak. Jadi tidak boleh dipaksa ya. Pembeli itu tidak boleh memaksa penjual harus dibeli, tidak boleh. Ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Al-Imam Bukhari nomor 2110, Imam Muslim nomor 1531. Ini khiyar yang pertama. Jadi kedua belah pihak memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan. Ya. Umpamanya penjual, ini murah sekali. Silahkan beli di tempat lain umpamanya. Ada hak dia. Karena memang tidak sesuai dengan yang dia inginkan harganya seperti itu. Kemudian khiyar yang kedua. Khiyar syarat. Ya. Khiyar syarat. Yaitu penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya meletakkan syarat. Ya. Syarat khiyar, syarat memilih. Sampai masa tertentu untuk meneruskan atau membatalkan akad. Lalu bila masa yang telah ditentukan dari awal akad itu habis, sementara akadnya tidak dibatalkan, maka ia mengikat. Ya. Itu terikat dalam transaksi jual beli tadi. Contohnya, di sini disebutkan mu'allif, seorang laki-laki membeli mobil dari seorang lainnya. Ya. Pembeli berkata kepada penjual, saya berhak atas masa khiyar sebulan penuh. Jadi mobil ini sebulan penuh berada
haknya padaku, umpamanya kata pembeli. Lalu bila dia membatalkan pembeliannya selama dalam masa sebulan itu, maka dia memiliki hak melakukannya. Sebaliknya, bila tidak membatalkannya, maka jual beli mobil itu telah mengikat dengan berakhirnya masa sebulan. Ya, masa sebulan, jelas. Jadi ada syaratnya. Seorang umpamanya mau beli kereta lah. Kalau di Medan kereta itu motor ya untuk orang Jawa. Kita katakanlah beli kereta dengan harga 20 juta. Pembeli mengatakan, saya beli kereta ini dengan syarat. Saya pakai dulu 3 hari. Kalau saya berasa nyaman, saya lanjutkan. Kalau tidak, saya balikkan. Ya, seperti itu. Ya. Maka khiyar seperti ini dibolehkan. Ya. Sebelum 3 hari, pembeli memang harus mengabarkan apakah lanjut atau tidak, ya. Dan setelah 3 hari, ya, setelah 3 hari maka dia itu mengikat. Jadi sebelum 3 hari dia mau lanjut atau tidak, atau mungkin dia lihat kereta yang lebih bagus lagi, ataupun kendaraan yang lain yang lebih dia inginkan, ya. Kemudian yang ketiga, khiyar aib. Ini adalah hak pembeli manakala dia mendapatkan cacat pada barang, ya. Dalam barang itu ada aib, ya, ada aib. Pada barang yang tidak diberitahukan oleh penjualnya atau penjual memang tidak tahu, ya, jelas barang itu ada aibnya. Penjualnya tahu namun dia sembunyikan. Atau kadang penjualnya tidak tahu, ya. Di mana dengan sebab cacat ini harga barang jatuh, ya. Untuk mengetahui hal ini, maka dikembalikan kepada orang-orang yang berpengalaman dari kalangan para saudagar ahli yang dapat dijadikan pedoman. Lalu barang yang mereka anggap cacat, maka khiyar ditetapkan berdasarkannya. Dan bila tidak dianggap cacat, maka tidak ditetapkan. Ini jelas, ya. Barang itu umpamanya pembeli jual, maksudnya membeli buah umpamanya. Buah mangga lah kita katakan. Buah mangga ini pembeli tidak tahu di situ ada cacat, umpamanya busuk. Ya. Dan penjual sebetulnya tahu namun dia tidak sebutkan. Maka pembeli boleh membatalkan ini, ya. Karena memang kalau dia jual kembali ke orang lain itu harganya murah. Ya. Sama hal dengan mobil umpamanya, bagian dalamnya sudah rusak, namun dia ganti casingnya semua jadi cantik, seperti itu, ya. Maka ini dikembalikan kepada orang-orang yang memang ahli dalam penjualan barang tersebut. Ditanya berapa harganya itu, ya, berapa harganya itu umpamanya. Terkhusus barang-barang yang memang habis, seperti beras, ya. Umpamanya dia beli 1 kilo, ya, 1 kilo. Setelah dia pakai setengah kilo sudah dimakan, rupanya rusak. Ya, dikembalikan kepada harga beras saat itu, ya. Terutama ketika mereka berselisih, oh saya beli 20.000 umpamanya. Ya balikkanlah 20.000, seperti itu, ya. Tidak bisa seperti itu, dikembalikan dulu kepada orang-orang atau pedagang yang memang memahami itu. Harga beras 15.000, ya segitulah. Kalau segitulah yang dibalikkan. Ya, dibalikkan 15.000. Khiyar ini ditetapkan sebagai hak pembeli, ya. Maka bila dia berkenan, ya, maka dia boleh meneruskan jual beli dan mengambil ganti rugi cacat. Yaitu selisih harga antara barang yang bagus dengan barang yang cacat, ya. Memang diambil selisihnya, ya. Dan bila pembeli berkehendak, maka dia berhak mengambil barang dan meminta kembali uang yang telah dibayarkan kepada penjual, ya. Jadi khiyar ini ditetapkan pada pembeli, ya. Maka bila dia berkenan, maka dia boleh meneruskan jual beli dan mengambil ganti rugi cacat, yaitu selisih harga antara barang yang bagus dengan harga barang yang cacat. Dan bila pembeli berkehendak, maka dia berhak mengembalikan barang dan meminta kembali uang yang telah dibayarkan kepada penjual, ya. Maka jelas. Memang kalau jual beli ini harus jelas-jelas kita sampaikan kerusakan barang tersebut. Kemudian keempat, khiyar tadlis.
yaitu penjual menyembunyikan sesuatu dari pembeli di mana dengan sebab harga barangnya menjadi bertambah mahal, ya, bertambah mahal. Perbuatan ini diharamkan. Ini diharamkan, tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghassana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami maka dia berbuat bukan termasuk golongan kami. Kalau menyembunyikan cacat tidak boleh, ya. Misalnya seorang punya mobil dengan cat yang banyak di bagian dalamnya, ya. Maksudnya seorang punya mobil dengan cacat, ya, dengan cacat yang punya bagian dalamnya seperti yang kita katakan tadi. Lalu dia sengaja menampakkannya dengan warna yang bagus. Penampilan luarnya disulap indah hingga pembeli terkecoh dengan beranggapan bahwa ia bagus. Maka ia membelinya. Dalam kondisi ini pembeli berhak memulangkannya kembali kepada penjual dan meminta kembali uang pembayarannya, ya. Jadi ini tidak boleh. Harus kita jelaskan. Harus kita jelaskan. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khiyar tadi di sini disebutkan ada 4, ya, khiyar majlis. Ini dua-duanya memiliki hak, pembeli atau penjual. Kemudian khiyar yang kedua, khiyar syarat, boleh memberikan syarat, dua-duanya boleh memberikan syarat. Kemudian yang ketiga khiyar aib, ya, barang itu memiliki cacat, ya, cacat berarti masih bisa digunakan, namun ada cacatnya seperti itu, ya. Dan hal seperti ini khiyar itu diberikan kepada pembeli, ya. Khiyar ini ditetapkan sebagai hak pembeli, ya. Jika dia mau, ya, lanjut. Jika tidak, ya, jika tidak tadi maka barang itu kembali uang yang telah dibayarkan kepada penjual. Penjual harus membalikkan uangnya tadi. Kemudian yang keempat khiyar tadlis. Ini sengaja memang dia menyembunyikan. Dia sudah tahu rusak, namun dipoles lagi biar nampak tidak rusak. Maka ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.